Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nasallallahu ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin al-muwahhidin al-muttabi'in li rasulihil karim. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih terkait dengan amil-amil penjazam. Baik, qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu yang menjazamkan dua fi'il. Kalau yang menjazamkan satu fi'il itu ada 6, yang sebenarnya kembali kepada 4, ya, yang semuanya adalah huruf. Nah, sekarang yang menjazamkan dua fi'il, fahuwa ala arba'ati anwa'in, maka yang menjazamkan dua fi'il ini terbagi menjadi 4 macam. Jadi 4 macam. Al-awwalu, yang pertama, harfun bittifaqin. Yang pertama, dia adalah huruf. Ini bittifaqin, dengan kesepakatan. Jadi sepakat ahli nahwu, yang pertama ini dia adalah huruf. Wa huwa in, yaitu in. Nah, jadi in itu huruf. Kalau kemarin lam, lamma, alam, alamma, kalau kita sebut semuanya. Kemudian lamul amr wa du'a, la fin nahi wa du'a, semuanya adalah apa? Huruf. Kemudian yang menjazamkan dua fi'il ini, bagian yang pertama adalah yang disepakati sebagai huruf, ya, yaitu in. Watsani harfun alal asah. Nah, ini ada bedanya. Di sini sebut harfun alal asahi. Itu huruf menurut pendapat yang paling sahih. Wa huwa izma, yaitu izma. Izma juga adalah huruf. Itu menurut pendapat yang paling sahih. Ini menunjukkan bahwasanya ada khilaf, ya, di kalangan ahli nahwu. Tetapi yang paling sahih adalah huruf. Wasalitsu, yang ketiga, ismun alal asahhi, ya, ismun alal asahhi, yaitu isim. Ini juga isim menurut pendapat yang paling sahih, artinya ada khilaf juga. Wa huwa mahma, yaitu mahma. Wa rabi'u, dan yang keempat, ismun bittifaqin. Nah, isim dengan ittifaq, sepakat, ya. Wa huwa al-baqi, dan ini adalah yang al-baqi, yang lainnya, ya, selain in, selain idma, dan juga mahma, ya, maka semuanya adalah isim. Jadi dia terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama disepakati huruf, yaitu in. Kemudian dia adalah huruf ini alal asah, yaitu idma. Kemudian dia adalah isim alal asah, yaitu mahma. Nah, adapun yang lainnya disepakati dia adalah isim. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa yusamma awwalul fi'laini fi'las syarti. Yang pertama dari dua fi'il tersebut, kan dia menjazamkan dua fi'il. Nah, yang pertama dari dua fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il syarat. Watsanihima, dan yang kedua dari dua fi'il tersebut disebut jawab syarti wa jazaahu, yaitu jawab syarat dan jazaahu, ya, balasan dari syarat. Nah, jadi fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, fi'il yang kedua disebut jawab syarat dan jazaah. Nah, kemudian kata beliau, fa awwalu hadhil adawati,
in. Yang pertama dari adawat, yaitu alat-alat yang menjazmkan dua fiil ini adalah in. Bikasril hamzati, dengan mengkasroh hamzah, wa sukunin nuni, dan sukunnya nun. Jadi kasroh hamzahnya, nunnya sukun, in. Wahia ummul bab, dan in ini termasuk atau dia adalah ummul bab. Dia adalah induk dari bab ini. Nahwu, contohnya adalah in tasbir tujar. Jika tasbir, engkau bersabar, tujar, ya engkau diberikan pahala, ya diberikan pahala. Nah, di situ tasbir disebut fi'il syarat. Fi'il syarat. Jikalau engkau bersabar, fi'il syarat. Syaratnya apa? Sabar. Ya, jawab ataupun balasan dari syarat tersebut tujar. Engkau diberikan pahala. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, wa in tuti'u tahtadu. Wa in tuti'u tahtadu. Wa in tuti, kalau dibaca wa in tuti'uhu, ya domirnya dibaca wa in tuti'uhu tahtadu. Baik, jikalau kalian taat kepadanya, tahtadu, maka kalian mendapatkan petunjuk. Ya, wa in tuti'uhu tahtadu. Baik, insyaallah jelas. Tuti'u fi'il syarat, tahtadu fi'il jawab syarat. Fa'in harfu syartin jazimin. In adalah huruf syarat yang menjazmkan. Ya jazimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu, yang pertama, fi'lu syarti, fi'il syarat, wa tsani jawabuhu wa jaza'uhu, yang kedua jawabnya dan jaza'nya. Wa kullun min tasbir wa tuti'uhu fi'lu syarti. Nah, dan setiap dari tasbir pada contoh yang pertama, kemudian tuti'uhu, ya pada contoh yang kedua, tuti'u itu adalah fi'lu syarti, fi'il syarat. Majzumun bi'in, dijazm dengan in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tasbir, tanda jazmnya adalah sukun pada tasbir. Wa hadzfun nuni, dan membuang nun, fi tuti'uhu, itu pada tuti'uhu. Niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun, di annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Insyaallah jelas ya. Memang intinya demikian. Belajar nahwu di awal-awal itu harus paham apa? Tanda-tanda i'rab. Ya. Sehingga kemudian ketika masuk pembahasan-pembahasan berikutnya mudah. Kalau tasbir jelas sukun, tuti'u itu tuti'u membuang nun karena dia af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Baik, kembali ke atas tadi yang apa? Fa'in harfu syartin ja, yang atas, setelah yang atas dikit tadi. Sudah ketemu awal tadi, habis contoh wa in tuti'uhu tahtadu ayat. Salah? Ada ayat tadi, contoh ayat tadi. Nah, setelah ayat itu apa? In fa'in harfu syartin jazimun. Ya, anak tadi baca apa? Jazimin. Harfu syartin jazimun. Jazimun itu na'at dari
harfu di situ, harfu syartin jazimun, huruf syarat yang mana huruf tersebut jazimun, ya, yang menjazmkan huruf syarat. Nah, jadi jazimun itu naat dari harfun. Kalau di situ harfu, ya, karena dia mudhaf, harfu syartin jazimun, huruf syarat. Nah, huruf syarat ini jazimun, menjazmkan. Paham ya di situ? Baik, kemudian wa kullun min tu'jar wa tahtadu jawabu syarti wa jazaa'uhu. Nah, setiap dari tu'jar wa tahtadu adalah jawab syarat dan jazanya. Majazumun bi'in, dijazam dengan in, wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tu'jar. Insyaallah jelas ini. Tanda jazamnya adalah sukun pada tu'jar. Wa hadfun nuni fi tahtadu, dan membuang nun pada fi'il tahtadu niyabatan anis sukuni, sebagai ganti dari sukun, di annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Kemudian kata beliau hafizahullah, ats-tsani ma, yang kedua adalah ma. Nahwu contohnya adalah ma takra tastafid minhu. Apa yang engkau baca, tastafid minhu. Nah, ma di sini kan banyak dalam bahasa Arab. Ya. Ma itu banyak. Di antaranya ada ma yang menjazmkan. Ma yang menjazmkan adalah ma syartiyah, yang maknanya adalah syarat. Jadi ma takra tastafid minhu. Apa saja yang engkau baca, tastafid minhu, maka engkau, ya, bisa mengambil faedah darinya. Paham ya di situ? Naam. Wa qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ya, apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lamullah, maka Allah pasti mengetahuinya. Ya. Fama ismu syartin jazimun. Ma itu adalah isim syarat yang menjazmkan. Isim syarat yang menjazmkan. Dia isim syarat. Nah, isim ini menjazmkan. Nah, kalau ma itu isim. Mudahnya sebagaimana yang beliau sebutkan tadi. Ingat saja. Yang pertama huruf, ini sepakat, in. Yang kedua huruf alal asah, yaitu idma. Kemudian isim alal asah, mahma. Nah, berarti ma ini masuk yang mana? Masuk yang keempat. Berarti isim. Disepakati dia isim. Nah, kemudian kata beliau tadi, wa kullun min takra wa taf'alu, fi'lu syarti adalah fi'il syarat, ya, pada dua contoh tersebut. Fi'il yang pertamanya pada contoh yang pertama takra, fi'il yang pertama pada contoh yang kedua, yaitu firman Allah Ta'ala taf'alu, itu adalah fi'lu syarti majzumun, fi'il syarat yang dijazm bima, dengan ma. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun fi takra, pada takra, wa hadfun nuni fi taf'alu, dan membuang nun pada taf'alu. Wa kullun min tastafid wa ya'lamhu. Nah, dan setiap dari fi'il tastafid wa ya'lamhu, jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bi ma, wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, baik. Jelas insyaallah. Baik. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, man bi fathil mimi, dengan fathah mimnya. Nahwu man yajtahid yanjah.
barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia akan sukses. Man yajtahid yanjah. Baik, irab-irabnya itu dibaca ya, diulang-ulang di rumah. Insyaallah nanti kapan-kapan gitu dilatih lagi. Baik. Kemudian wa qaulihi ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, may ya'mal su'a yujza bih. Nah, barang siapa yang mengamalkan kejelekan, niscaya dia dibalas ya dengan kejelekan tersebut. Faman ismu syartin jazimun. Man di situ adalah isim syarat yang menjazmkan. Tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Wa kullun min yajtahid wa ya'mal. Perhatikan pada dua contoh tersebut, untuk fi'il yang pertamanya itu yajtahid, kemudian pada firman Allah Ta'ala fi'il ya'mal, itu adalah fi'lu syarti majzumun biman, fi'il syarat yang dijazm dengan man. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa kullun min yanjah wa yujza, dan setiap dari fi'il yanjah dan yujza adalah jawabu syarti wa jazauhu. Majzumun bi man wa alamatu jazmihi as-sukunu fi yanjah, nah, tanda jazmnya sukun pada yanjah. Wa hadzfu harfil illati, dan membuang huruf illah, wa huwal alifu, yang mana huruf illahnya itu adalah alif, fi yujza ya, yujza niyabatan anis sukun, sebagai ganti dari sukun, li'annahu mu'tallul akhiri, karena dia adalah fi'il mu'tal akhir, akhirnya huruf illah. Ya, kalau fi'il madinya apa? Jaza membalas, jazakallahu khairan, jaza yajzi. Cuma di sini bentuknya mudhari' majhul yuf'alu. Cuma karena dia mu'tal bil alif, jadi yujza, alif kan tidak berharokat, tidak nampak harokatnya kan? Tidak nampak harokatnya kalau dia rafa dengan dhamma muqaddar, kalau nasab dengan fathah muqaddar, kalau jazm dengan hadfu harfil illah. Baik, ini yang ketiga. Arabi'u, yang keempat yaitu mahmah. Nah, kalau mahmah ini masuk bagian mana tadi? Yang ketiga. Isim itu alal asah ya, isim alal asah. Nah, arabi'u mahmah, yang keempat adalah mahmah nahwu. Mahma tubtin yazhar alaik, ya, apa saja yang engkau sembunyikan niscaya ya akan nampak padamu. Apa saja yang engkau sembunyikan niscaya akan nampak padamu. Fa mahma ismu syartin jazimun, maka mahma adalah isim syarat yang menjazmkan, tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Wa tubtin fi'lu syarti majzumun bi mahma, wa alamatu jazmihi as-sukunu. Jelas ya insyaallah, tanda jazmnya sukun. Wa yazhar jawabu syarti wa jazauhu, yazhar adalah jawab syarat dan jazaknya, majzumun bi mahma, dijazm dengan mahma. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Baik, kemudian al-khamisu, yang kelima, izma. Nah, izma ini masuk bagian yang mana? Bagian yang kedua. Dia harfun alal asah. Itu izma. Baik, nahwu izma tajlis ajlis. Jikalau engkau duduk, ajlis, maka aku akan duduk. Ya, izma tajlis ajlis. Jikalau engkau duduk, maka aku akan duduk.
Fa izma harfu syartin jazimun. Izma itu adalah huruf syarat yang menjazmkan. Tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Wa tajlis fi'lu syarti majzumun bi izma wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wa ajlis jawabu syarti wa jazaohu majzumun bi izma. Dia dijazm dengan izma. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Ya, insyaallah jelas itu. Baik. Yang berikutnya as-sadisu, yang keenam, ayyun. Ayyun bi tasydidil ya, dengan mentasydid ya-nya. Ini masuk bagian yang keempat, dia adalah isim. Nahwu contohnya adalah ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ayya yaumin tasum asum ma'ak. Ya. Hari apa saja engkau berpuasa, maka aku akan berpuasa bersamamu. Ya. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ayyamma tad'u. Ayyamma tad'u, maksudnya nama apa saja yang engkau ya menyeru Allah, falahu al-asmaul husna, maka ya Allah itu memiliki nama-nama yang husna. Ya, nama-nama yang husna. Nah, cuma perhatikan di sini untuk nanti ada keterangan. Perhatikan. Fa ayya di situ pada fil mithalil awwali, pada contoh yang pertama, ismu syartin jazimun tajzimu fi'laini, isim syarat yang menjazmkan, yang dia menjazmkan dua fi'il. Wa huwa mudhaf, dan dia mudhaf. Wa yaumin mudhafun ilaih. Ya yaumin mudhafun ilaih. Baik. Adapun i'rabnya lihat saja di bawah ya. Kalau bingung di situ ya. Kenapa dia dinasab? Dia zarfiyah. Ya, karena ada yaum di situ, mudhaf ilaihnya ya yaum. Baik, makanya dia nasab di situ. Kemudian mana tadi? Wa huwa mudhaf ya. Wa yaumin mudhafun ilaih wa tasum fi'lu syarti majzumun bi ayya. Ya. Dia adalah fi'il syarat yang dijazm dengan, kalau di contoh itu dengan ayya. Itu ayyun. Wa alamatu jazmi as-sukunu, dan tanda jazmnya adalah sukun. Wa asum jawabu syarti wa jazaohu majzumun bi ayy. Wa alamatu jazmi as-sukun. Insyaallah jelas ya. Asum. Ya, soma yasumu. Soma yasumu. Kalau mudhari'nya ada wawunya, yasumu. Tasumu asumu. Karena tanda jazmnya sukun, jadi akhirnya itu sukun, mimnya sukun, sebelumnya huruf illah yang juga sukun. Maka ketemu dua sukun, huruf illahnya dibuang. Baik, nah kemudian yang berikutnya perhatikan pada contoh firman Allah Ta'ala, wa ayyan fil ayatil karimati ismu syartin jazimun. Nah, isim syarat yang menjazmkan. Tajzimu fi'laini, menjazmkan dua fi'il. Wa ma zaidatun min haitsu al-i'rabu. Nah, adapun ma itu tambahan, itu dari sisi i'rab. Ya, dari sisi i'rab. Ya. Wa yuqalu laha fil Qur'an silatun wa taukid ta'aduban. Itu dari sisi i'rab ya disebut zaidah. Tapi untuk Al-Qur'an disebut silah wa taukid. Ya, jadi kalau ada ma yang kalau dari sisi i'rab nahwu itu merupakan zaidah, ma zaidah tambahan, maka kalau itu dalam Al-Qur'an maka kita katakan silah dan taukid. Karena kalau disebut zaidah saja
Ini mengesankan seakan ma itu tidak memiliki apa? Makna. Jadi seakan-akan ada huruf dalam Al-Qur'an yang tidak bermakna. Makanya disebut dengan silah wa taukid, ya, ta'adduban, sebagai bentuk apa? Dalam rangka beradab. Ya. Baik. Tad'u fi'lu syarti majzumun bi ayya. Ya, di situ tad'u adalah fi'il syarat yang dijazm dengan ayyan. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, dan tanda jazmnya adalah membuang nun, insyaallah. Jelas niyabatan an sukun sebagai ganti dari sukun, di annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk al-af'al al-khamsah. Wa jumlatu lahul asmaul husna. Nah, perhatikan. Kan pada contoh tadi mana fi'il syaratnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Cuma di situ ada fa. Nah, fa di situ fa jawab syarat. Nah, mana jawab syaratnya? Jumlah lahul asmaul husna. Cara mengirabnya itu tadi. Jumlah lahu al asmaul husna itu fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazaohu. Nah, jadi mana jawab syaratnya? Jumlah lahu al asmaul husna. Itu jumlah mubtada khabar. Itu jumlah mubtada khabar tersebut. Nah, karena dia jumlah mubtada khabar, maka kita nyatakan dia fi mahalli, ya, fi mahalli jazm. Jawab syarti wa jazauhu. Baik. Sudah? Nah, cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Baik. Alhamdulillah. Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.